Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemirsa, kebakaran besar melanda kompleks hunian Taipo di Hong Kong mengakibatkan 44 orang tewas, puluhan terluka, dan 279 orang hilang. 3 orang ditangkap terkait dugaan kelalaian konstruksi, sementara proses pencarian dan evakuasi korban masih berlangsung. Kebakaran dahsyat di Kompleks Wang Fu Court, Taipo, sebuah kompleks hunian yang disubsidi pemerintah, menandai salah satu bencana kebakaran paling parah di Hong Kong dalam sejarah terkini. Nampak bagian luar bangunan hangus terbakar, rangka jendela meleleh dan rusak, serta peranjah bambu yang patah menjuntai keluar. Api terlihat masih berkobar di dalam gedung selama lebih dari 20 jam sejak Rabu sore, sementara petugas pemadam kebakaran terus berupaya memadamkan api hingga hari Kamis. Tercatat 44 orang tewas, termasuk seorang petugas pemadam kebakaran. 279 orang masih hilang, sementara 62 lainnya terluka dengan 15 dalam kondisi kritis dan 23 dalam kondisi serius. Proses pencarian dan evakuasi korban masih berlangsung hingga saat ini. Lebih dari 200 kendaraan pemadam dan 100 ambulans dikerahkan untuk proses evakuasi. Namun suhu ekstrim dan jatuhan puing membuat proses penyelamatan berjalan sangat sulit. Sekitar 900 warga kini dievakuasi ke tempat penampungan sementara. Pihak kepolisian telah menangkap 3 orang terkait kebakaran ini, yakni direktur dan konsultan teknik perusahaan konstruksi yang menangani proyek renovasi. Mereka diduga lalai karena ditemukan styrofoam mudah terbakar dipasang dekat lobi lift yang diduga mempercepat penyebaran api. Pihak berwenang menyatakan material pada dinding eksterior tidak memenuhi standar ketahanan api. Pemirsa, Kementerian Luar Negeri mengonfirmasi 2 warga negara Indonesia meninggal dunia dan 2 lainnya mengalami luka-luka dalam kebakaran hebat yang melanda kompleks apartemen Taipo di Hong Kong. Hasil koordinasi intensif KJRI Hong Kong dengan Hong Kong Police Force, diperoleh informasi hingga saat ini 2 orang WNI dinyatakan meninggal dunia dan 2 orang lainnya mengalami luka-luka. Semua korban merupakan pekerja migran Indonesia sektor domestik. KJRI Hong Kong terus berkoordinasi dengan otoritas setempat serta pihak-pihak terkait lainnya untuk memantau perkembangan situasi dan memberikan pendampingan lanjutan kepada WNI yang terdampak, termasuk penyediaan tempat singgah sementara dan logistik pada gedung KJRI Hong Kong. KJRI Hong Kong juga telah menghubungi keluarga para WNI yang terdampak guna menyampaikan keprihatinan dan bela sungkawa yang sangat mendalam serta memberikan kejelasan informasi sekaligus menginformasikan langkah penanganan selanjutnya. KJRI juga terus berkoordinasi dengan otoritas setempat dan agen ketenagakerjaan setempat guna pengurusan repatriasi jenazah serta hak-hak terkait. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Banjir yang disebabkan hujan deras dan angin kencang telah menggenangi 10 negara bagian di Malaysia pada minggu ini. 21.000 warga terpaksa mengungsi. Banjir yang disebabkan hujan deras dan angin kencang melanda 10 negara bagian Malaysia minggu ini. Wilayah timur dan utara seperti distrik-distrik utara Perlis, Terengganu, Kelantan, dan Perak menjadi yang paling parah terkena dampaknya. Tim penyelamat terlihat mengevakuasi seorang warga lanjut usia dari rumahnya yang terendam banjir. Nampak pula mobil-mobil melaju menerobos banjir, sementara penduduk setempat mengarungi air setinggi lutut. Pihak berwenang setempat melaporkan bahwa lebih dari 21.000 penduduk terpaksa mengungsi, dengan Kelantan mencatat jumlah pengungsi paling banyak. Sejumlah lokasi pengungsian pun disiapkan untuk tempat tinggal sementara penduduk yang terdampak banjir. Musim hujan yang berlangsung di Malaysia dari November hingga Maret ditandai dengan hujan lebat yang berkelanjutan, terutama di sepanjang pantai timur dan di negara bagian utara. Pola cuaca musiman ini kerap memicu banjir dan tanah longsor yang meluas, mengakibatkan gangguan signifikan terhadap masyarakat dan kerusakan parah pada pertanian dan infrastruktur. Pemirsa, tentara Israel kembali menyerang Lebanon Selatan Kamis siang waktu setempat. Militer Israel mengaku menyerah daerah kekuasaan Hizbullah dengan menghancurkan sebuah infrastruktur di wilayah selatan Lebanon. Sebuah bola api meledak ke udara dan asap membumbung saat serangkaian serangan Israel mengguncang wilayah selatan Lebanon. Militer Israel menyatakan telah menyerang dan menghancurkan infrastruktur teror Hizbullah di beberapa wilayah di selatan Lebanon, serta menyerang beberapa lokasi peluncuran tempat senjata Hizbullah disimpan. Lembaga berita nasional yang dikelola Lebanon merilis penyerangan Israel di sekitar pesisir selatan Tyre.
Presiden Prabowo Subianto menyiapkan beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan untuk atlet Indonesia. Menpora Erick Thohir juga menegaskan Presiden Prabowo memprioritaskan kesejahteraan dan pembinaan atlet karena mereka telah berkorban untuk mengharumkan tanah air. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto beri 3 arahan utama pada Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir saat rapat di Istana Merdeka Jakarta pada hari Selasa lalu. Arahan itu terkait peningkatan kesejahteraan atlet serta penguatan ekosistem pembinaan olahraga nasional. Erick mengungkapkan para atlet akan mendapat beasiswa LPDP dan berpeluang menjadi aparatur sipil negara maupun TNI dan Polri atas pengorbanan mereka untuk mengharumkan Indonesia. Bapak Presiden ingin memastikan kesejahteraan atlet itu menjadi prioritas. Ada 3 hal yang beliau minta saya tindak lanjuti. 1, mengenai beasiswa atlet LPDP untuk benar-benar nanti dialokasikan seperti apa. Lalu juga atlet-atlet yang memang berprestasi bisa juga diberi kesempatan tadi apakah masuk menjadi ASN atau TNI Polri. Nanti kita coba karirnya. Erick juga menjelaskan Presiden Prabowo telah meninjau ulang skema bonus bagi para atlet SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade. Meski demikian, penyusunan nominal bonusnya akan dikonsultasikan lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan. Presiden Prabowo juga menekankan rencana penerbitan landasan hukum baru yang akan menggarisbawahi fokus pembinaan 21 cabang olahraga prioritas menuju Olimpiade. Sementara itu untuk SEA Games dan Asian Games akan menjadi sasaran antara dalam kerangka persiapan jangka panjang. Pemirsa, Michael Sinaga melaporkan Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan ke Polda Metro Jaya. Dalam laporannya, Michael membawa Roy Suryo sebagai saksi kunci. Andi Azwan dilaporkan karena menuding Michael sebagai wartawan palsu dalam sebuah program talk show di stasiun televisi swasta. Michael juga melaporkan konten kreator Laurentius Irjan yang diduga membangun narasi melalui platform digital dengan menyalahgunakan data Dewan Pers. Keduanya dilaporkan dengan dugaan pasal pencemaran nama baik, fitnah ITE, dan penghinaan terhadap golongan profesi wartawan. Selain barang bukti, Michael Sinaga juga membawa saksi kunci Roy Suryo yang hadir dalam talk show ketika ucapan itu terjadi. Saya memutuskan untuk melaporkan Andi Azwan dan Irjan, Laurentius Irjan Bu, ke Polda Metro Jaya. Soal pasalnya apa, nanti kita akan lihat kepada penyidik di dalam, ya, kepada pihak SPKT di dalam untuk memberikan saran-saran masukan, dan kepada kuasa hukum saya serahkan. Langsung hanya mengalami masukan-masukan dari orang-orang lain. Saudara Mike Bra dan saya selaku saksi, saya melihat dengan mata kepala sendiri, mendengar dengan telinga saya sendiri. Jadi clear betul, saya ada di situ. Pemirsa, suami Ira Puspadewi, Zaim Uhrowi, mengaku belum tahu kapan istrinya akan keluar dari rumah tahanan KPK usai menerima rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto. Zaim pun menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah menyetujui rehabilitasi atas perkara yang menjerat istrinya. Kondisi ibu di dalam gimana, Pak? Baik, alhamdulillah. Suami Ira Puspadewi, Zaim Uhrowi, mengaku belum tahu kapan istrinya akan keluar dari rumah tahanan KPK usai menerima rehabilitas. Namun ia mengatakan jika Ira mulai mengemasi barang-barangnya. Kalau bakalan keluar hari ini, Ibu Ira. Zain pun menyampaikan terima kasih kepada Presiden RI Prabowo Subianto yang telah menyetujui rehabilitasi atas perkara yang menjerat istrinya. Tentu kita sangat berterima kasih kepada Presiden. Ini sesuatu yang tidak kita duga, tetapi betul-betul kita terkejut dan Presiden memberikan itu sesuatu yang tidak kita duga sampai, dan sangat-sangat berterima kasih kita. Sebelumnya, Ira Puspadewi datangi gedung KPK usai dapat rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto. Pengacara Ira Puspadewi datangi gedung KPK. Sementara KPK hormati keputusan rehabilitasi mantan Dirut ASDP tersebut. Saat ini
diberikan rehabilitasi itu adalah hak prerogatif daripada Bapak Presiden. Jadi kami tidak lagi ada pada lingkup dari kewenangan tersebut gitu ya. Diketahui ex-dirut ASDP Ira Puspadewi menerima rehabilitasi bersama Yusuf Hadi, mantan Direktur Komersial dan Pelayanan, serta Hari Muhammad Adi Caksono selaku mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan. Ira Puspadewi diberikan rehabilitasi setelah divonis 4,5 tahun penjara karena disebut korupsi dan rugikan negara 1,25 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.